sejahtera. Masa jawabnya sejahtera juga? Sejahtera bagimu, jawabnya bagimu juga sejahtera. Sekali lagi, Shalom Aleichem. Terima kasih. Ada acara yang tercecer dari Kalimantan. Saya ingin mendongeng saat ini. Dongeng ini mengenai orang yang terlalu pelit. Ada nggak yang pelit yang arek-arek? Ada bagus. Tidak ada yang pelit. Pertama, ibu-ibu penyiaran kan baik-baik semua. Agama besar. Konon di suatu daerah hiduplah satu keluarga kaya raya. Sapinya banyak, rumahnya juga banyak, tidak semua ada yang menempati. Tetapi sayang, pelit orangnya. Tidak jauh dari tempat mereka, dari kampung mereka, tinggallah saudaranya, anak saudaranya yang hidup miskin, hidup susah. Makan aja susah. Nah, tapi apa yang terjadi? Saudara-saudara, orang kaya ini tiap 3 bulan sekali potong satu sapi. 3 bulan sekali potong satu sapi. Tetapi keluarganya yang miskin ini enggak dibagi. Kita beri namanya saja. Siapa ya kita beri namanya? Katakan saja lah. Bolan. Si Kotil Monis. Dedi. Katakan saja Dedi namanya. Bersama ibunya tidak pernah dibagi. Nah, karena banyaknya dan seringnya motong sapi di halaman rumahnya itu, dijemur itu kulit-kulit sapi banyak sekali. Tapi rupanya setiap pagi si bapak ini berdiri di depan pintunya begini, di depan rumahnya, dihitung. Bisa dihitung semua. Pada suatu hari pagi-pagi benar dia bangun, dia hitung, hilang satu. Nah, siapa kalau bukan Dedi yang mencuri? Dialah yang miskin, dialah yang susah hidup di desa ini. Tidak mungkin ada orang lain. Nah, ditemui Dedinya. Hei Dedi, kamu nolong ya? Iya paman, saya ambil satu kulit sapinya semalam. Kamu apain? Terus kamu taruh di mana? Saya jual paman. Mana uangnya? Itu yang di depan dekat kaki paman. Dilihat ada di bawah, kelipat uang 75 rupiah. Wah hebat itu. 75 rupiah luar biasa banyaknya saat itu. Dari mana uang 75 ribu ini? Nah, saudara-saudara, malamnya ketika si Dedi ngambil satu kulit sapi ini, dia gulung, dia ikat, dia mau bawa lari, dia bawa kabur. Sepertinya ada suara orang yang datang ikutin. Pematilah saya. Kok ada orang yang ikutin? Rupanya ada orang yang tahu. Makin cepatnya lari, makin cepat juga datang ini langkah-langkah orang yang ikutin gitu. Wah, gawat ini. Kebetulan di tepi jalan itu ada sebatang pohon yang besar. Tiba-tiba dia manjat ke pohon yang besar ini, kulit sapi dibawa ke atas. Nah, duduk dia di sebuah dahan di atas. Dia lihat ke bawah. Rupanya ada 2 orang sama-sama pencuri dengan dia. Temannya pencuri juga. Pencuri yang 2 orang ini datang ke pohon ini mau bagi hasil curian. Dia lihat dari atas. Oh, kalian pencuri juga ya. Di sana sekarang mau bagi hasil curian.
Nah, pelan-pelan dia ambil kulit ini dari atas, tiba-tiba dijatuhkan, pak, kena kepala orang yang dua ini, yang lagi bagi duit hasil curian tadi. Takut mereka, kaget mereka setengah mati, dikirain ada apa di sini. Apa ada nur gitu, nggak tahu. Kok tiba-tiba jatuh kena kepala lagi. Nah, karena mereka kaget, mereka takut, tiba-tiba mereka kabur, lari mereka. Duit hasil curian belum sempat dibagi, ketinggalan di situ. Jadi turun dari atas, dia ambil duitnya, dia hitung duitnya 150 rupiah. Hebat kan? Nah, dia pikir kulit sapinya paman yang punya, jadi ini harus dibagi dua. Nah, pencuri juga ada rasa keadilan, saudara-saudara. Duitnya ini harus dibagi. Nah, dibagi dua, 150 dibagi dua, 75. Ya, Antonin yang 75 ribu. Yang 75 itu tadi diselipkan dari bawah pintu ini di rumah pamannya. Itu yang saya katakan tadi, ketika pamannya bangun sudah kena di kaki begini, nggak tahu, dia cuma lihat begini, dia hitungin, hilang satu nih. Nah, setelah ketahuan, terus dari mana uang ini, Dedi? Ya itu paman, semalam begitu saya ambil satu, saya bawa ke pasar, saya jual di pasar, laku berapa? Ya itu duitnya. Pamannya berpikir, satu kulit laku 75 ribu. Wah hebat, sapi saya ratusan. Nah sekarang dia pikir, dia hitung kulit sapi yang lagi dijemur. Ada berapa semua? Ada 97. Kurang 3 supaya 100. Dia panggil orang-orang kampung. Tangkap sapi saya 3 lagi. Loh, kenapa begitu Bapak? Ya tangkap, saya bilang tangkap, ya tangkap aja. Lalu dibawa, sembelih katanya. Loh, mau diapain ini Bapak? Kok disembelih sekarang sampai 3 ekor? Udah saya bilang sembelih, disembelih. Nah, setelah dipotong-potong dagingnya, orang satu kecamatan dibagi-bagi daging semua. Tetapi si Dedi boro-boro dikasih. Ingat aja harga. Nah, begitulah saudara-saudara. Nah, si Dedi pulang dia ke rumah, uang 75 ribu rupiah yang paman yang dibagi dua tadi, itulah yang mereka pakai buat makan sehari-hari berdua ibunya. Nah, karena tadi si Dedi mengatakan saya jual paman. Berapa harganya? Ya itu uang tadi 75 ribu tadi dihitung. Pamannya berhitung 97 tambah 100 itu yang disembelihkan. Setelah dikumpulkan kulitnya ada 100, dia panggil orang jual ke pasar semua. Dia berhitung kalau nanti 100 kali 75 rupiah berapa jadinya? Hebat, saya jadi kaya raya tiba-tiba tidak pikiran. Apa yang terjadi saudara-saudara? Sampai di pasar rupanya satu kulit sapi bukannya 75 rupiah, tetapi cuma 10 sen. Cuma 10 sen satu. Jadi 100 kulit sapi kali 10 sen 1000 rupiah. Bingung pamannya ini sekarang, bingung dia. Kok cuma segini lakunya? Mau diapain lagi? Dia terpaksa dijual juga. Pulang dia, marah dia, temui si Dedi di rumahnya. Hei Dedi, katanya, kamu itu curang ya? Kok kamu bilang begini? Tahu-tahu salah kamu. Wah, kalau gitu kamu harus saya hukum. Diambil korek api, bakar itu rumahnya Dedi. Rumahnya kan gubuk peot, atap ilalang, gampang dibakar. Begitu disulut langsung habis kebakar. Si
Si Dedi bersama ibunya, dia baca duduk begini liatin rumahnya sudah habis terbakar. Nah, begitu apinya mati, apinya sudah padam semua, abu dikumpulkan oleh si Dedi. Dia kumpulkan semua abunya, ditaruh dalam karung, penuh satu karung. Nah, dia pikir sekarang mau diapain abu satu karung ini. Dia ingat tempo hari itu ada pencuri yang bagi-bagi hasil curian di bawah pohon sana. Ya, coba-coba ke sana lagi deh. Siapa tahu sekarang juga ada pencuri. Dia bawa ke situ di gomong sekarang di karung yang berisi abu itu. Dia bawa ke tempat itu. Nah, kemudian sampai di tempat itu dia naik ke pohon, dia bawa karungnya, karung abu itu ke atas. Tunggu punya tunggu. Tidak lama kemudian, ini kalau yang dulu 2 orang pencurinya, sekarang 5. Berlima pencurinya. Kumpul di bawah pohon ini. Dia lihatin dari atas. Apa yang mereka curi? Dilihat uangnya lebih banyak lagi dari yang dulu itu. Karena banyaknya uang begitu beli, dia belum pernah lihat segitu banyaknya uang. Pelan-pelan dia buka ikatan karung. Dari atas sana dia buka ikatan karung. Ditumpahkan itu abu. Karena orang-orang ini dikira sudah kiamat dunia. Mereka kaget dan takut, dikira sudah kiamat ini dunia. Kabur mereka. Duit hasil curian tetap tinggal di situ. Nah, Dedi turun. Dia kumpulkan semua uang. Uangnya banyak. Dia kumpulkan, dia bawa pulang. Besoknya dia cari tukang untuk membangun rumahnya. Uang ini bisa dipakai bayar upah tukang dan juga beli bahan bangunan. Nah, dibangunlah rumahnya. Tapi tidak terlalu besar memang, tapi sudah ya katakanlah rumah yang biasa lah, rumah yang lumayan untuk ditempati mereka berdua. Nah, setelah rumah jadi, mereka tempati rumah ini. Uang sisa masih banyak. Akhirnya dia menikah. Dia kawin dengan seorang perempuan yang cantik sekali. Tapi masih kalah cantik. Ini masih hebat loh semua nih. Jangan salah ya, masih di bawah ini semua. Cantik sekali. Nah, kabar tentang si Dedi punya rumah baru, punya istri baru, tersiar kemana-mana. Nah, karena tersiar kabar, berita itu pun sampai kepada pamannya. Pamannya datang, dia marah-marah datang ke sana. Hei, Dedi, kamu nyolong ya? Nyolong, paman yang sembarang dulu dong. Lalu kamu dapat dari mana uang untuk bangun rumah? Ya, waktu itu kan paman bakar rumah saya. Lalu abunya saya kumpulkan. Abu itu saya jual ke pasar, betul abu gosok. Hasil penjualannya, ya ini bangun rumah. Betul begitu, betul paman. Masa ini bohong? Pulang pamannya. Ya panggil orang. Ada 5 rumah yang kosong. Rumahnya suruh bakar. Orang-orang pada bingung. Kok bapak rumah begitu bagus kok dibakar? Bakar aja, jangan banyak omong, jangan bacot, bakar aja. Nah, karena dia bilang begitu, akhirnya dibakar itu rumah. Setelah api padam, orang-orang dia suruh kumpulkan abunya ditaruh di karung. Besoknya disuruh jual ke pasar. Betul yang bukan besok. Lagi kecewa. Sampai di pasar, berapa satu karung abu gosok? Cuma 5 sen. Cuma 5 sen. Padahal memang ada 10 karung ini abunya. Kali 5, ya cuma 50 sen. Aduh, rugi memang. Gara-gara si Dedi. Awas kamu Dedi, dengan dibunuh berdua bunuh, harus saya bunuh kamu sekarang.
Dia pulang ke rumah, dia ambil kayu, ya kira-kira segede tongkat, tua ini, tapi lebih panjang dari situ. Dia bawa, dia teman-teman. Matilah kau sekarang saatnya kamu mati, gitu. Sambil ngomong dengan dia. Nah, begitu sampai di depan rumah, hei Dedi, bagaimana kamu? Oh paman ya, paman jangan marah-marah di luar, masuk dulu dong. Masuklah pamannya. Dia lihat, kok si Dedi lagi duduk dengan seorang perempuan tua. Perempuannya sudah keriput, sudah bungkuk, jelek lagi. Dedi, kata orang istrimu cantik loh. Kok begini, sudah tua, sudah keriput. Kok kamu mau sama itu? Paman jangan heran katanya. Lalu kan bagaimana? Dalam sekejap bisa saya ubah istri saya ini menjadi muda kembali dan cantik lagi katanya. Lupa pamannya ini soal marahnya tadi. Lupa dia sekarang. Akhirnya dia bilang coba buktikan. Dia ajak. Padahal itu ibu mertuanya, ibunya istrinya. Dia ajak, Bun, ayo ke dapur kita. Diajak ke dapur. Sampai di dapur, suruh duduk. Dia tarik istrinya dibawa dari dapur. Dia lagi masak. Istrinya disuruh masuk di gulungan tikar. Digulung tikar. Dia angkat sekarang, dia bawa ke ruang tamu. Bawa sana. Bingung di paman. Kok ada gulungan tikar? Apa ini? Nah, kamu lagi ngapain ya? Paman lihat aja. Pinjam dulu tongkatnya paman padanya. Dikasih tongkatnya. Nah, dia letakkan begini di ruang tamu. Dia pukul-pukul pelan-pelan. Hei istriku sayang, bangunlah, kembali muda dan cantik lagi. Itu jadinya mantra. Ya, dia rapalkan ini. Istriku sayang, dia pukul pelan-pelan begini, dipukul pelan-pelan. Nah, setelah 3 kali berlangsung seperti itu, dibuka gulungan tikar. Dia lihat ada seorang putri di situ. Bangun sayang, katanya, berdirilah. Dia, belum pernah lihat orang, belum pernah lihat perempuan secantik itu. Luar biasa, nggak ada dapatnya sedikit. Nah, saudara-saudara, saya nggak bisa bayangkan seperti apa. Bingung pamannya, matanya hampir mau mati. Sekarang dia ingat istrinya di rumah sudah tua, sudah keriput, jelek lagi. Dia pikir kalau bisa begitu membuat jadi kembali muda. Wah, istri saya di rumah juga bisa kembalikan muda dong. Sini tongkat saya, kembalikan tongkat saya. Dikasih. Pergi dia langsung. Oh, mama langsung pergi ya. Jangan tanda-tanda lagi. Pulang dia ke rumah. Panggil ibunya, panggil istrinya. Hei, kamu balik ke bapaknya sih. Apa sih Pak? Datang-datang kok marah-marah. Teriak-teriak lagi kayak orang kesetanan. Jangan banyak omong, jangan banyak bacot sini. Dia ambil tikar. Digulung di tikar jadi istrinya. Dia pikir kalau digulung di tikar kita taruh begini di ruang tamu. Dia ambil tongkat yang tadi. Kalau tadi dia dipukul pelan-pelan. Istriku sayang, bangunnya kembali muda dan cantik. Pelan-pelan dia pikir kalau dipukul makin kencang dipukul. Dan muda. Makin cepat muda kembali dan cantik. Akhirnya dia pukul. Istriku sayang, bangunlah matamu buang pukul. Istrinya udah teriak-teriak. Mau diapain saya Bapak? Diam aja pokoknya. Diam, apa aku mau diapain, mau dibunuh apa? Diam aja pokoknya. Sekarang kamu akan menjadi muda dan cantik lagi kan? Dipukuli. Setelah istrinya diam,
udah nggak bisa omong lagi, nggak bisa lagi bergerak. Dibuka belum tiga. Apa yang terjadi saudara-saudara? Istrinya bukan makin cantik, sudah bonyok digebukin udah pada membiru-biru, udah badannya udah pingsan. Dia tanya, kok kamu jadi begitu? Udah nggak bisa jawab, orang udah pingsan, Hampir mati. jadi bukannya tambah cantik, bukannya tambah muda, ya malah pingsan. Nah, saudara-saudara, orang kalau terlalu begitu terhadap harta, terlalu mengharapkan harta, mengharapkan segala-galanya begitu, begitulah akhirnya. Ada saja yang menjadi kesulitan, ada saja yang membuat mereka itu jadi susah. Nah, kita beruntung karena kita ini tidak ada yang pelit kan. Tadi kan yang aku semua nggak ada yang pelit. Nah, setelah ini jangan sampai ada yang pelit, ya kan? Makan susah, kadang-kadang makan sekali sehari, nggak pernah dikasih apa-apa, nggak pernah ditengokin juga enggak. Itulah pelit. Orang pelit akhirnya menjadi menderita sakit dan menderita susah. Nah, sekali lagi, mari menjadi orang yang merbanarikon, jangan pelit-pelit. Amin.